Assalamualaikum Pak Muhaimin. Suaranya belum on. Oke, Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi oke, wabarakatuh. Oke, salam Waalaikumsalam. sah. Tadi Oke. terpental ya Pak Muhaimin. Kemarin saya terpental. Oh, oke, nggak apa-apa. Baik, kita mulai nggih, Pak Muhaimin, biar waktunya lebih Monggo, monggo. efektif. Nggih. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati penguji yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Muhaimin, selaku Kepala BLA Semarang. Kemudian yang kami hormati juga mentor yang hadir pada kesempatan hari ini, Ibu Yaniasti dan mentor Pak Dayat nggih, yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah kesempatan kali ini akan diuji oleh Bapak Muhaimin SAGMM. Ya, insya Allah nanti paparan dari Bu Yani kurang lebih 10 menit maksimal. Dan setelah itu penguatan dari mentor maksimal 5 menit dan dilanjutkan dengan penguji maksimal 10 menit. Seperti itu. Baik, untuk Bu Yani sudah siap nggih? Baik, kalau sudah siap bisa kami silakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Muhaimin SAGMM, Kepala BLA Semarang selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Hidayat SAGMA, Kepala MTS Negeri 7 Bantul selaku mentor, serta Bapak Miftahul Fala SPD MSI selaku moderator. Mohon izin saya untuk share screen untuk PPT saya. Baik, saya mulai. Selamat pagi. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dengan judul Upaya Peningkatan Literasi Bahasa Jawa di MTS Negeri 7 Bantul melalui Libasa atau Literasi Basa Jawa. Disusun oleh Yani Asti Putri Prabandari, NIP 1990 11 12 2025 05 2002. Selanjutnya, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut adalah rendahnya minat baca siswa terhadap teks-teks berbahasa Jawa. Kemudian siswa merasa jenuh karena sumber belajar yang monoton dan kemampuan pemahaman dan analisis siswa terhadap wacana berbahasa Jawa yang belum optimal. Kemudian, tugas dan fungsi jabatan saya sebagai guru bahasa Jawa adalah yang pertama ada fungsi edukatif, yakni merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran bahasa Jawa. Ada fungsi sosial religius, yakni mendidik, membimbing peserta didik sesuai dengan ungguh-ungguh dan tata krama budaya Jawa. Fungsi pelestarian budaya, saya berperan dalam melestarikan budaya Jawa melalui pembelajaran bahasa dan sastra Jawa, serta memperkenalkan budaya Jawa kepada peserta didik serta fungsi profesional, yakni melakukan pengembangan diri dan penyusun administrasi pendidikan. Kemudian, isu yang teridentifikasi di MTS Negeri 7, yakni yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Yang kedua, belum adanya integrasi bahasa Jawa dalam kegiatan di MTS Negeri 7 Bantul. Yang ketiga, kurangnya literasi bahasa Jawa pada peserta didik. Keempat, terbatasnya materi literasi bahasa Jawa di madrasah dan kurangnya inovasi model pembelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya dari isu tersebut, saya analisis melalui tabel isu APKL, yakni nomor satu menempati urutan kedua, dan nomor 2 menempati urutan keempat, nomor 3 menempati urutan ketiga, dan yang menjadi core isu adalah terbatasnya materi literasi bahasa Jawa di MTS Negeri 7 Bantul dengan jumlah 18 yang melengkapi prioritas pertama, serta kurangnya inovasi model pembelajaran bahasa Jawa pada prioritas kelima. Selanjutnya dari isu tersebut saya analisis kembali melalui analisis USG untuk menempati prioritas pertama yakni terbatasnya materi literasi bahasa Jawa di MTS Negeri 7 Bantul.
deskripsi isu terpilih. Data tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan mentor dan rekan sejawat. Kemudian penyebabnya adalah kurangnya pedoman spesifik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya inisiasi, fokus literasi yang masih umum, dan persepsi atau prioritas yang berbeda, dan kurangnya kolaborasi. Dampak dari isu tersebut adalah menurunnya minat dan kemampuan berbahasa Jawa, tergerusnya identitas budaya lokal, kegiatan literasi yang kurang optimal, ancaman terhadap kelangsungan budaya Jawa, dan hilangnya penutur aktif bahasa Jawa. Untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, saya memiliki gagasan kreatif, yakni yang pertama, me- mohon maaf, menyusun membuat perencanaan mengenai kegiatan untuk menyusun materi literasi bahasa Jawa di MTS Negeri 7 Bantul. Yang kedua adalah melaksanakan asesmen kebutuhan dan sumber daya dan dengan survei singkat kepada peserta didik dan mengidentifikasi materi literasi bahasa Jawa yang ada di madrasah. Yang ketiga adalah menyusun program mingguan. Keempat, penataan lingkungan literasi bahasa Jawa. 5. Implementasi kegiatan literasi bahasa Jawa di MTS Negeri 7 Bantul. Dan yang keenam adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, dalam matriks kegiatan, dalam kegiatan yang pertama ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yakni konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun rancangan kerja dengan mentor, menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat, output atau hasil kegiatannya adalah ide untuk penyusunan rancangan kerja yang sudah disetujui mentor, kemudian susunan rancangan kerja yang telah disetujui bersama mentor, susunan rancangan kerja. Keterkaitan dengan substansi agenda 2 adalah kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Pada kegiatan kedua, yakni melaksanakan asesmen kebutuhan dan sumber daya dengan survei singkat kepada peserta didik, dengan tahapan kegiatan menyusun perencanaan asesmen bersama mentor, mengumpulkan data survei dan observasi, kemudian identifikasi kebutuhan materi literasi. Output dari kegiatan tersebut ada dokumen rencana pelaksanaan asesmen, data survei dan observasi data kebutuhan materi literasi. Keterkaitannya dengan berakhlak adalah kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, pada matriks kegiatan ketiga, yakni menyusun program mingguan. Di sini saya akan menentukan tema mingguan dan pemilihan aktivitas literasi dengan output kegiatan, data tema mingguan, dan data aktivitas literasi yang sesuai dengan berakhlak, yakni adaptif dan kompeten. Selanjutnya pada kegiatan keempat, yakni penataan lingkungan literasi bahasa Jawa dengan identifikasi jenis materi, pengadaan materi, dan penataan fisik. Di sini output yang akan saya hasilkan adalah daftar inventarisasi materi literasi bahasa Jawa, materi literasi cetak dan digital, dan sudut baca atau pojok literasi bahasa Jawa. Keterkaitannya adalah kompeten, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Selanjutnya pada kegiatan kelima, tahapan kegiatannya penyiapan materi dan sumber daya, pelaksanaan kegiatan literasi dan publikasi karya peserta didik dengan output materi literasi, peningkatan kemampuan literasi, dan peningkatan minat dan motivasi belajar bahasa Jawa dengan keterkaitan dengan berakhlak adalah adaptif, loyal, dan adaptif. Selanjutnya pada evaluasi ada pelaksanaan evaluasi, pelaporan, penyusunan rencana tindak lanjut dengan laporan evaluasi dan foto dokumentasi pelaporan serta dokumen rencana tindak lanjut. Keterkaitannya adalah akuntabel dan adaptif. Demikian ada rencana aktualisasi saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 13 September. Kemudian demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yani. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Bapak Muhaimin, Bapak Miftahul Falah, dan partner kami Ibu Yani Asti Putri, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Paparan yang sudah direncanakan kemarin adalah satu paparan yang sesungguhnya sudah kita komunikasikan sejak dari awal. Dan saya merasa sangat bahagia dan bangga sekali karena di madrasah kami mendapatkan satu guru bahasa Jawa yang selama ini kita tidak dapatkan. Mohon maaf Pak Miftahul Falah dan Bapak Muhaimin menawi kawula matur mawi basa Jawi menapa dipun parengaken. Monggo, monggo. Monggo, Pak. Monggo. Sekaligus kawula badhe sinau ngoten Pak Miftahul Falah. Nggih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Menawi wonten ing madrasah kula menika kalian Mbak Putri niku nyebutipun Mbak Putri, ngoten mboten Mbak Yani. Nah, awal saking mlebetipun Mbak Putri wonten ing madrasah menika kula sampun ngaturaken dhateng Mbak Putri satur bilih MTSN 7 Bantul menika selama wekdal menika kekirangan guru basa Jawa. Sehingga lare-lare wonten ing MTSN 7 Bantul menika kathah-kathahipun boten saged matur basa Jawa kanthi Jawa alus. Umumipun nggih namung kanthi basa Jawa ingkang ngoko. Ngoten. Nah, kanthi Mbak Putri menika mlebet wonten MTS Pitu Bantul, kula nyuwun dhateng Mbak Putri pripun carane supados samangke lare-lare menika saged matur kanthi matur Jawa kanthi alus. Mengaten, Pak. Ah, lajeng isu-isu ingkang berkembang ingkang dipun pendhet kala wau keranten lare nika mboten saged matur nika dipun dasari pembiasaan mbok bilih ugi wonten ing ngriyanipun bapak ibunipun boten paring napa wae pewarah kalian Jawa mangkaten basa Jawa kanthi sae kanthi makaten kita nyuwun dhateng Mbak Putri menika pripun carane lare-lare menika saged mangke matur kanthi basa kanthi alus. Lah, tahapan-tahapanipun keranten mekaten dipun angkat menika saking literasi, keranten ugi lare-lare menika sakmenika mboten saged maos misalipun Joko Lodang mekaten Pak Miftahul Hafalah. Lare-lare niku mboten saged maos ukara Jawa napa malih tulisan seratan Jawi niku mboten saged kata-kataipun. Awong maos ingkang napa nggih dipun serat kanthi cara ejaan ABCD lafalipun lafal Jawa niku lare-lare dereng saged maos. Kanthi makaten kita nyuwun dhateng Mbak Putri monggo pripun carane ben bocah iki gembrigah saged tertarik maos kanthi maos basa Jawa sehingga sakmangke saged ngembangaken matur kanthi Jawa ingkang alus. Mila kita dukung sangat menapa ingkang dados isu-isu ingkang berkembang ingkang dipun pendhet kalian Mbak Putri menika. Lan estu menika kita dukung termasuk kula nyuwun samangke wonten setunggalipun dinten tunggal minggu menika wonten atur kedah ngginakaken basa Jawa alus. Jujur mawon Bapak wonten MTS Pitu Bantul menika kejawi ingkang sampun kita aturaken wonten ngajeng menika lare-lare menika rak sampun kados ya jamane sakniki. Menika nek aruh-aruh nggih kados sak bocah-bocah niki. Nah sing kasar ya nganggo dap ngoten. Wonten dap, wonten coy, wonten lah ngoten-ngoten niku samangke menawi saged nika lare-lare saged matur kanthi sae. Nah, kanthi mekaten kita wangsuli menapa ingkang dipun pendhet kalian Mbak Putri menika memang sangat kita betahaken. Monggo mangke nderek dukungan saking panjenenganipun Bapak Muhaimin kalian Bapak Falah supados mangke Mbak Putri menika estu saged mengembangkan menapa ingkang dados rencananipun samangke supados ngembangaken ugi wonten ing madrasah MTSN 7 Bantul supados sedaya menika saged nata basa Jawa kanthi sae. Amargi kula piyambak ugi nggih dereng saged apa malih nyerat kanthi seratan Jawi kula nggih dereng saged. Mugi-mugi samangke kula saged sinau malih kalian Mbak Putri. Mekaten mawon Bapak Falah, Bapak Muhaimin ingkang saged kula aturaken nyuwun bimbinganipun mugi-mugi mangke saged lumampah kanthi sae. Mekaten lan semanten lepat tilap nyuwun pangapunten kawula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pada mentor yang telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhaimin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun penguatan. Disilakan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar nggih? Sampun Pak, sudah jelas. Iya, Oke, sampai jelas matur Bapak. nuwun. Matur nuwun Mas Miftahul Falah, Dokter. Dokter. Terima kasih Pak Mentor. Saya tidak bisa menyebut namanya karena tertulis Mbak Putri di situ. Tapi ngapunten Bapak. Hidayat mereka Bapak. Oh, nggih, Pak Hidayat. Iya. Kemudian saya ingin menyapa Mbak Putri ini ya, Mbak Putri, guru CPNS baru di MTS Negeri 7 Bantul. Nggih, Saya Bapak. mohon izin tidak bisa berbahasa Jawa halus, meskipun saya hidup lama di Bantul, Pak Yai. Saya dulu di Kerapia, Oh, itu kan ngoten lah. Kulo Bantul wis sih. Bapak, kulo njateng Krapyak lho, tahun pinten Bapak? Oh, dulu 89 sampai sampai selesai dulu di Oh, Komplek Masya L, Allah. Pak. Oh, ngoten. Kulo dari wonten Gus Najib Bapak. Oke. Jadi saya kalau pakai bahasa Jawa nanti jenengan guyu karena saya asli Tegal. Wah, Semuanya A. ngomong lah. Saya ngapek-ngapek Bapak. Aja monggo. Oke, Republik apa? Jadi saya senang sekali apa yang digagas oleh Mbak Putri ini. Mbak Putri sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Mbak Putri, oke. Jadi apa yang digagas Mbak Putri ini tentu apalagi sudah didukung oleh mentor. Pak Kepala Sekolah sangat mendukung terkait dengan apa yang digagas oleh Mbak Putri. Tentu saya hanya ingin memastikan bagaimana yang pertama tahapan-tahapan yang jenengan sampaikan tadi itu apakah sudah dipastikan nanti akan berjalan dengan lancar? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mestinya di dalam perjalanan nanti ada risiko-risiko yang mungkin perlu diantisipasi di dalam implementasi yang saudara rancang. Mungkin Mbak Putri bisa menyampaikan itu sekaligus penguatan. Kenapa sih memilih topik ini? Silakan. Oke, Bapak, mohon izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab yang pertama, tahapan apakah sudah dipastikan dengan lancar. Tahapan-tahapan tersebut sudah saya konsultasikan dengan mentor. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat, yakni Waka Kurikulum dan tim P5RA. Alhamdulillah beliau mendukung program-program saya dan rencananya kegiatan saya ini juga akan diintegrasikan pada kegiatan P5RA pada MTS Negeri 7 Bantul di kelas 8 nanti. Kemudian untuk kendala dan antisipasi sudah saya siapkan plan A dan plan B seperti ketika manajemen waktu yang ketat pada kendala di kegiatan nantinya akan saya membuat jadwal perencanaan dengan detail namun fleksibel sehingga dapat diprioritaskan tahapan yang penting dan alokasi waktu yang cukup untuk setiap prosesnya. Kemudian pada kendala seperti resiko untuk keterbatasan waktu melakukan survei, saya juga sudah menyusun pertanyaan kunci yang relevan untuk penyusunan materi tersebut. Kemudian untuk program yang terintegrasi tanpa mengganggu jadwal atau materi pembelajaran, saya di sini sudah berkoordinasi dengan Waka Kurikulum agar dapat mengintegrasikan dengan kegiatan P5RA. Dan kemudian pada keterbatasan di area fisik madrasah, nanti saya akan memanfaatkan pojok kelas atau perpustakaan sebagai area literasi peserta didik. Dan untuk kenapa peserta didik kurang antusias atau merasa bahasa Jawa sudah sulit atau tidak relevan, kemudian nanti saya akan merancang kegiatan yang partisipasinya menggunakan media sosial serta akan memberikan reward. Dan di kegiatan evaluasi untuk kendala yang mungkin akan saya hadapi, evaluasi hanya berhenti pada laporan. Nanti saya akan membuat antisipasi dengan membuat laporan kemajuan secara berkala dan diadakan forum diskusi dengan pihak terkait seperti kepala madrasah dan wakakurikulum serta koordinator P5RA. Kemudian resiko
Untuk resiko, mohon maaf Bapak, pertanyaannya boleh diulang. Oke. Mungkin Mbak Putri dari sekarang sudah mulai menginventarisir ya Sudah. risiko-risiko yang mungkin dihadapi ke depan seperti apa dan apa mungkin antisipasinya. Kira-kira. Oh baik Bapak, akan saya jawab. Resiko yang mungkin akan saya hadapi dan antisipasi saya antara lain dengan peminatan peserta didik yang minim akan bahasa Jawa akan saya siasati dengan pembelajaran bahasa Jawa dengan penggunaan media sosial dan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik saya. Kemudian untuk pengadaan materi literasi, saya juga sudah membuat perencanaan untuk membuat kegiatan literasi yang cukup menantang peserta didik dengan reward dan partisipasi pihak dari sekolah untuk mendukung kegiatan saya. Seperti itu, Pak. Saya kira bagus sekali apa yang saya kira nanti sambil jalan Mbak Putri bisa menginventarisir kira-kira resiko manajemen nanti diatur manajemen resikonya ya. Artinya karena kita menyadari sekarang orang lebih mudah berbahasa Indonesia nih Pak Yai, apal sekolah. Sehingga padahal Jogja ini pusat bahasa Jawa. Saya kira terobosan yang bagus, tapi satu hal lagi yang mungkin ini waktunya sudah mepet, bagaimana Mbak Putri meyakinkan saya terkait dengan dukungan dari selain Pak Prasola tentu stakeholder yang lain yang ada di MTS Negeri 7. Saya kira silakan. Dukungan dari stakeholder di MTS 7 ada laporan aktualisasi ini nantinya juga akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam berbahasa Jawa, juga menjadi sumber literasi bahasa Jawa yang ada di MTS Negeri 7. Kemudian untuk MTS Negeri 7 juga mendukung secara aktif untuk upaya pengembangan dan pelestarian budaya Jawa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keistimewaan dan peraturan turunannya. Kemudian untuk dukungan dari unit kerja sangat mendukung kegiatan saya karena terbatasnya materi literasi bahasa Jawa yang benar-benar ada di MTS Negeri 7 ini nanti apabila sudah terrealisasi akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, menambah koleksi sumber belajar digital dan cetak, serta dapat dimanfaatkan berkelanjutan oleh guru dan siswa untuk mencapai visi dan misi sekolah. Seperti itu, Bapak. Sudah cukup ya, Mbak? Sampun. Oke. Saya kira itu Pak Miftah. Saya lihat sudah ada perencanaan yang matang. Saya kira tinggal nanti bagaimana Mbak Putri bersama mentor mengimplementasikan apa yang menjadi program tersebut dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi bekal, ya, termasuk antisipasi, kemudian dukungan stakeholder itu jadi bahan. Saya kira kalau sasarannya sudah sesuai ya dengan apa kebutuhan yang ada di MTS Negeri 7. Monggo saya kembalikan pada Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhaimin yang telah memberikan penguatan juga dan Bapak Hidayat selaku mentor yang memberikan penguatan. eh, Ternyata memang bahasa Jawa ini menjadi apa ya, yang selama ini belum banyak ini ya ketempatan CPNS, tapi sekarang kehadiran Bu Yani memberikan apa ya secercah harapan gitu ya untuk merealisasikan aktualisasi yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Hidayat sama Bu Yani. Selanjutnya bisa apa namanya kembali ke main room eh, dan Pak Hidayat barangkali jika ada kegiatan yang lain bisa dipersilakan untuk meninggalkan tempat juga. Oke, terima kasih Bu Yani dan Pak Hidayat. Kami persilakan. Sami-sami Bapak, atur suhun. Oke, Atur nuhun, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Muhaimin kapan-kapan ke Jogja mampir Pak Muhaimin. Insya Allah, Nah, monggo. nih. Saya nggih, insya Allah. Kalau ke Eh, Semarang Pinara. Insya Allah, atur suhun. Kemudian, Nggih, nggih, Assalamualaikum. nggih.
Salam, Matur selamat nuwun Pak hari. Muhaimin. Oke, Mbak Putri, selamat ya. Nggih. Siapa? Kelompok 4 ada yang mentornya sudah siap. Maaf Bapak Fala, sudah siap ternyata. Oh,